Pesertanya nomor 1 Persib Bandung. 2 klub lagi dari luar negeri, dari Thailand dan Inggris. Hope it as well. You know, and he was one of the ones that did better than well. Usai mendapat perhatian dari banyak pihak atas kesuksesan Persib menjuarai Liga 1 secara beruntun, dunia sepak bola nasional kembali bergetar. Turnamen Piala Presiden 2025 yang selama ini menjadi salah satu ajang prestisius di kancah sepak bola Indonesia kini hadir dengan format yang lebih menggigit dan penuh kejutan. Kali ini, masyarakat pecinta bola tanah air tidak hanya disuguhi pertandingan antar klub Liga 1 Indonesia, tetapi juga akan menyaksikan duel panas melawan tim dari luar negeri. Ketua Umum PSSI Erick Thohir secara resmi memberikan konfirmasi bahwa Piala Presiden edisi 2025 akan diselenggarakan pada bulan Juli 2025 dengan menghadirkan 2 klub luar negeri yang memiliki pemain timnas Indonesia. Ini menjadi terobosan yang tak hanya menyedot perhatian nasional, tetapi juga mengangkat pamor kompetisi ke level internasional. Pesertanya nomor 1 Persib Bandung. 2 klub lagi dari luar negeri, dari Thailand dan Inggris. 2 klub yang disebut-sebut akan hadir adalah Oxford United dari Inggris dan salah satu antara Muangthong United atau Port FC dari Thailand. Kehadiran klub luar ini terasa semakin spesial karena mempertemukan para pemain Indonesia di luar negeri dengan klub-klub lokal. Oxford United diperkuat oleh Marcelino Ferdinand dan Oli Romani, sementara Bangkok United memiliki Pratama Arhan dalam skuadnya. Adapun Port FC yang juga menjadi kandidat berasal dari Thailand dan dikenal dengan bek tangguhnya Asnawi Mangku Alam. Tak hanya itu, Persib Bandung yang baru saja memastikan gelar juara Liga 1 2024-2025 resmi ditunjuk sebagai tuan rumah Piala Presiden 2025. Informasi ini dikonfirmasi oleh Ketua Steering Committee Marwar Sirait yang menyebutkan bahwa Bandung akan menjadi panggung utama dari turnamen yang sangat ditunggu ini. Lebih mengejutkan lagi, Erick Thohir juga menyampaikan bahwa akan dibentuk tim Liga Indonesia All Stars. Tim ini akan dihuni oleh pemain terbaik Liga 1, baik yang asli Indonesia, pemain naturalisasi, hingga bintang asing yang bersinar sepanjang musim. Sebagai informasi tambahan, Persib Bandung menyelesaikan musim Liga 1 2024-2025 dengan sangat impresif. Mereka menutup kompetisi di puncak klasemen dengan 69 poin, hasil dari 19 kemenangan, 12 imbang, dan hanya 3 kali kalah. Dengan hadirnya klub dari Inggris dan Thailand, pemain-pemain timnas Indonesia, serta bintang-bintang Liga 1, Piala Presiden 2025 dipastikan menjadi turnamen terbesar dan paling kompetitif dalam sejarah penyelenggaraannya. Tak hanya sebagai ajang pemanasan jelang musim baru, tetapi juga sebagai simbol kemajuan sepak bola Indonesia ke level global. PSSI berharap dengan format baru ini, antusiasme penonton semakin tinggi dan gairah industri sepak bola nasional makin berkembang. Kini tinggal menghitung hari menuju kick-off Piala Presiden 2025 dan publik sepak bola tanah air pun mulai tak sabar menanti. Rival Persib akan ikut berkompetisi dalam kejuaraan Piala Presiden 2025 yang akan digelar dalam waktu dekat ini. Sebagai sang juara bertahan, Arema FC dipastikan akan turut berpartisipasi dengan beberapa klub lainnya seperti Persib Bandung sebagai tuan rumah. Sebagai pemegang juara terbanyak Piala Presiden, Arema FC cukup antusias mengikuti turnamen pramusim ini. Selain sebagai ajang pemanasan, turnamen Piala Presiden 2025 juga sebagai persiapan Arema FC untuk menyongsong kompetisi Liga 1 musim depan. Sejauh ini secara ofisial kami belum mendapatkan kabar Piala Presiden. Ya, kami sebagai juara bertahan, kami akan melakukan persiapan. Demi mengikuti turnamen Piala Presiden ini untuk saat tim diliburkan selama 3 pekan saja. Setelah itu, para pemain yang masih terikat kontrak akan kembali menjalani latihan. Di lain sisi, manajemen Arema FC juga melakukan evaluasi terhadap kinerja pemain, pelatih, dan seluruh ofisial yang ada di tim. Manajemen Singoedan juga disibukkan dengan mencari pemain baru untuk mengisi pos-pos yang telah ditinggalkan oleh sejumlah pemain. Seperti di posisi legion asing, Arema FC harus kehilangan William Marsilio dan Carlos Locolingoy yang kontraknya telah berakhir.
Selama mengikuti turnamen Piala Presiden, Arema FC menjadi tim tersukses dengan meraih 4 gelar, disusul oleh Persib Bandung dan Persija Jakarta yang hanya mengoleksi 1 gelar Piala Presiden. Kini peserta yang akan mengikuti Piala Presiden tak hanya berasal dari klub lokal saja, namun ada beberapa klub dari luar negeri yang akan berkompetisi dalam ajang turnamen pramusim ini. Seperti diketahui, salah satu pemain Persib Bandung baru saja melakoni laga menghadapi Manchester United. Ia tampil gemilang dengan sukses membuat pemain sekelas Alejandro Garnacho frustasi menghadapi bek milik Maung Bandung tersebut. Kemenangan mengejutkan ASEAN All-Stars atas Manchester United di Challenge Cup Malaysia 2025 telah menarik perhatian media internasional. Salah satu yang paling menonjol adalah pemberitaan ESPN yang secara khusus menyoroti penampilan pemain Indonesia dalam laga bersejarah tersebut. Tim gabungan Asia Tenggara berhasil meraih trofi Challenge Cup Malaysia 2025 setelah mengalahkan raksasa Premier League di Stadion Nasional Bukit Jalil, Kuala Lumpur pada Rabu 28 Mei 2025. Kemenangan tipis 1-0 dicapai berkat gol tunggal striker Myanmar Maung Luin pada menit ke-71. Dua wakil Indonesia tampil dalam pertandingan prestisius ini. Kakang Rudianto dari Persib Bandung dan Malik Rizaldi dari Persebaya Surabaya mendapat kehormatan memperkuat skuad ASEAN All-Stars setelah Muhammad Ferrari dan Asnawi Maguala mengundurkan diri dari turnamen. Kehadiran kedua pemain Liga 1 ini menjadi sorotan khusus, terutama mengingat lawan yang mereka hadapi adalah salah satu klub terbesar dunia dengan skuad penuh bintang internasional. Media Inggris ESPN memberikan perhatian khusus pada penampilan Kakang Rudianto yang masuk sebagai pemain pengganti. Bek muda Persib ini diturunkan pada menit ke-68 menggantikan perwakilan Singapura Irfan Fandi. Awalnya ESPN sempat mempertanyakan keputusan pelatih Kim Sang-sik untuk memasukkan Kakang di seperempat jam terakhir pertandingan. Media tersebut bahkan menilai Kakang sebagai salah satu pemain yang kurang berpengalaman dibandingkan rekan-rekannya di lapangan. Kakang diturunkan di menit 68 dan saat itu ia menjadi satu dari banyak pemain tak berpengalaman di lapangan. Pada awalnya, ESPN mencatat bahwa Kakang tidak terlibat langsung dalam gol kemenangan Maung Luin. Posisinya sebagai bek tengah kanan membuatnya berada jauh dari sumber serangan yang berasal dari sisi kiri lapangan. Namun, penilaian ini kemudian berubah setelah ESPN melakukan evaluasi lebih mendalam terhadap kontribusi defensif Kakang. Ternyata, ketidakterlihatannya justru menjadi indikator positif dari penampilannya. Dia tak terlihat karena memberikan perlindungan yang baik bagi gawang All-Stars.